Pemirsa, Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Negara. Ratas membahas ketahanan pangan di tengah ancaman El Nino. Satu hari setelah reshuffle kabinet, Presiden Jokowi mengumpulkan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara. Presiden menggelar rapat terbatas membahas antisipasi El Nino. Dua Menteri Nasdem yang tersisa di kabinet yakni Syahrul Yassin Limpo dan Siti Nurbaya pun ikut hadir. Dalam rapat ini, Presiden meminta agar jajarannya mengantisipasi ancaman El Nino terhadap ketahanan pangan. Kita antisipasi, ini di daerah Jawa akan terjadi panas, ini dingin, itu sudah diukur satu persatu tuh yang diurus. Nah, kalau terjadi ini pangan bagaimana, tadi ada Menteri Pertanian, ayamnya bagaimana, telurnya bagaimana, berasnya bagaimana, itu semua terkait. Jadi memang sebenarnya itu hal-hal yang sangat penting juga dalam urusan negara ini. Lalu di bidang hukum ada terorisme, ada penyelundupan, ada perbatasan dan seterusnya, banyak sekali. Oleh sebab itu ini tadi penting, ya penting. Nanti kalau terjadi musim panas yang berakibat banyak hal terhadap kita itu sudah diantisipasi dan sudah dipikirkan oleh pemerintah. Kemarin Kabinet Indonesia Maju mengalami perombakan di 1 kursi menteri dan 5 wakil menteri. Pos Menkominfo yang ditinggal Joni Plate lantaran terjerat kasus korupsi BTS diisi Ketum Relawan Jokowi Budi Ari Setiadi. Direktur Parameter Politik Indonesia menilai reshuffle kemarin syarat akan pesan politik. Bagi saya nggak kebetulan ini. Sepertinya ini rasa-rasanya sebagai bentuk respon cepat. Karena sikap politik Nasdem yang kemarin cukup menyalak dan bahkan menggebu-gebu mengkritik Jokowi. Soal apel siaga ya di GBK kan terang benderang Nasdem mengatakan revolusi mental Jokowi itu gagal total, tidak maksimal. Saya kira ini yang kemudian menjadi alasan kenapa reshuffle itu dipercepat. Biasanya kan hari Rabu, ini menjadi hari Senin. Ini sebagai bentuk bahwa pemerintah tidak suka dan tidak nyaman dikritik oleh partner koalisi yang dua menterinya saat ini berada di koalisinya Jokowi, tapi keras terus mengkritik Jokowi dari belakang. Kabinet Indonesia Maju memiliki waktu kurang dari 1,5 tahun sebelum pemerintahan baru bergulir. Presiden Jokowi menegaskan setiap pos kementerian harus bekerja optimal dan memberikan yang terbaik untuk negara. Ya, kemarin Presiden mereshuffle kabinetnya, ada 1 menteri baru, Menkominfo, dan juga ada sejumlah wakil menteri baru. Kita bahas bersama dengan Kang Gun-Gun, pakar komunikasi politik. Kang Gun-Gun, selamat sore. Selamat sore, Stefani. Selamat sore, Bang Ngabalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore, Prof. Assalamualaikum, ada Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. Selamat sore, Bang Ngabalin. Selamat sore, Fani dan Profesor. Tapi kalau di Kendari, Sulawesi Tenggara sudah malam ini. Oke. Sore menuju malam, udah malam lah ya sekarang ya. Selamat malam Bapak-Bapak. Ya. Saya mau ke Bang Ngabalin dulu. Bang Ngabalin kan sudah dikonfirmasi ya bahwa kemarin setelah reshuffle sorenya Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Nasdem Pak Surya Paloh. Ini apa yang dibicarakan Pak Ngabalin? Ya, artinya ada hal yang paling penting untuk harus diketahui bahwa kalau orang menyebutkan dan memberikan penilaian harus mempercepat reshuffle terkait dengan kritik yang dilakukan oleh Ketua Umum Nasdem, berarti tidak benar dong ya. Kenapa? Karena Presiden bisa berjumpa dengan Ketua Umum Nasdem dengan baik, Ketua Umum Nasdem juga bisa berjumpa dengan Presiden sebagai koalisi pemerintah dengan baik. Artinya apa? Tidak semua orang yang memberikan penilaian dan melihat di layar kaca kemudian gerakan politik dan apa-apa yang dilakukan oleh Presiden tidak semuanya benar, dan saya kira banyak hal yang dikomentari dengan penuh keliru. Apa yang saya katakan bahwa pertemuan antara kedua tokoh baik Bapak Presiden maupun Ketua Umum Partai Nasdem sebagai koalisi pemerintahan ini menjadi sangat penting karena suasana teduh dalam menyongsong pemilu itu penting. Langkah-langkah yang dilakukan bagi kedua pemimpin itu sangat penting untuk memberikan pesan ke ruang publik. Nah, itu saya mau tanya ke Kang Gun-Gun, tapi sudah dijawab juga sama Bang Ngabalin. Tapi Kang Gun-Gun sebagai pakar komunikasi politik melihat, karena banyak yang menilai kan selama ini bahwa hubungan Presiden Jokowi dengan Pak Surya Paloh ini
merenggang pasca pilihan politik yang diambil oleh Nasdem. Tapi Pak Presiden tetap menerima pertemuan dengan Pak Surya Paloh. Bahkan ini terjadi satu hari yang sama dengan reshuffle Menkominfo. Maknanya apa, Kang Gun-Gun? Ini maknanya tentu manajemen komunikasi politik yang dimainkan oleh Pak Jokowi ya dalam konteks menjaga relasi kuasa. Itu Stephanie. Kenapa saya bilang menjaga relasi kuasa? Karena kalau kemudian ditanya indikatornya apa? Indikator pertama ya, Pak Jokowi tidak secara frontal, meskipun Nasdem memiliki standpoint berbeda dalam konteks jelang 2024, tapi tidak seluruh menteri kabinet yang ada di kabinet Pak Jokowi dari Nasdem itu di reshuffle. Jadi pertimbangannya kalau kemudian itu dilakukan, tentu akan muncul yang disebut dengan gap komunikasi dan tidak seluruh tone-nya positif untuk Pak Jokowi. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh itu kembali kemudian membuat manajemen isu dan manajemen konflik berupaya untuk dikontrol oleh Pak Jokowi pasca reshuffle, gitu ya. Artinya begini, ada satu mekanisme dalam komunikasi politik itu namanya CPM atau Communication of Privacy Management, ya, mana yang kemudian dibuka dan mana yang ditutup. Okay. Nah, konteks membuka dan menutup pesan ini tentu menjadi sangat krusial, terutama di tengah intensitas politik yang semakin eskalatif, Stephanie, menjelang proses akhir kandidasi dan nanti memasuki fase krusial yaitu masa kampanye November 75 hari jelang 14 Februari 2024. Nah, sehingga kemudian tentu saya melihat Pak Jokowi sedang memainkan political game yang soft ya, meskipun ada perbedaan posisi politik, tetapi kemudian berupaya untuk menampilkan panggung depan atau front stage ya yang terkelola. Sekalipun tentu saya melakukan telaah bahwa fokus dari reshuffle kali ini itu bukan pada meritokrasi, gitu ya. Kenapa? Karena lebih memosisikan figur-figur yang untuk memperkuat di jajaran kabinet diisi oleh orang-orang yang loyal pada presiden. Terlihat dari pilihan satu menteri dan wakil-wakil menteri yang meredistribusi ya figur-figur yang kira-kira relasi kuasanya under control di bawah presiden. Betul. Oke. Kalau ngomongin reshuffle, ini kan hak prerogatif dari presiden, iya betul. Tapi ada dua pertanyaan mendasar, Bang Abalin, ini soal momen tadi. Apakah memang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari Senin? Karena biasanya kita tahu reshuffle yang dilakukan Pak Jokowi itu biasanya Rabu Pon. Tapi kemarin Senin, Bang Abalin. Makanya saya sering bilang bahwa kalau presiden dalam mengambil keputusan termasuk dalam hal reshuffle itu, ya selain memang itu adalah hak prerogatif presiden, bukan urusan hari, bukan urusan kapan. Kapan presiden mau lakukan, ya dilakukan. Tetapi memang pelaksanaan rencana reshuffle pada hari kemarin itu bukan baru sehari dua. Itu juga yang selalu saya bilang bahwa tentu saja perbedaannya begini. Kalau Bapak Ketua Umum Nasdem ketemu Bapak Presiden sebelum reshuffle, itu nanti orang akan punya penilaian yang berbeda ketika kedua menterinya tetap ada di kabinet. Nah, berbeda pesannya ketika Bapak Ketua Umum Nasdem berjumpa dengan Bapak Presiden setelah reshuffle. Itulah yang saya selalu bilang bahwa kedua tokoh ini memang orang-orang yang memang berkenalan bukan baru sehari dua. Keberabatannya, pertemuannya sudah memang luar biasa jauh kan. Di samping memang koalisi yang dibangun oleh Nasdem dan pemerintahan Presiden Joko Widodo ini adalah koalisi yang luar biasa sampai dengan akhir masa jabatan dan akhir masa periode Presiden Joko Widodo yang seringkali diungkapkan oleh Ketua Umum Nasdem Bapak Surya Paloh. Jadi saya kira hal yang biasa dan ini menjadi pembelajaran penting dalam dunia politik di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kalau Kang Gun-Gun melihatnya gimana? Ya, ini kan kalau kita lihat sudah 8 kali ya. Seingat saya Presiden melakukan reshuffle. Ini 8 kali ya. 17 Juli ini dari sejak periode pertama 2014. Karena pertama kali Presiden itu 12 Agustus 2015 melakukan reshuffle. Dan yang terakhir kemarin kan 17 Juli 2023. 8 kali reshuffle itu berbeda-beda coraknya.
Ada yang corak memang karena akselerasi kinerja, ada karena pertimbangan komposisi relasi kuasa dan partai politik ya, terutama untuk menjaga keseimbangan di kekuatan real politik. Tetapi yang terakhir ini saya membaca Bang Abalin ya, koreksi kalau saya salah, bahwa ini adalah pertimbangan karena selain ya ada problem hukum di Menkominfo, sebenarnya karena memang ada pertimbangan-pertimbangan strategis ya, di mana maksud saya pos-pos yang di reshuffle diisi oleh loyalis Pak Jokowi, termasuk juga wamen-wamen, dan ini tentu terhubung juga dengan satu eskalasi. Presiden tentu punya yang disebut dengan skala prioritas, terutama untuk fase akhir, sebut aja ini lap terakhir dalam periode kekuasaannya hingga 2024. Nah, ada tentu masa-masa yang biasa dalam take off atau landing ya, pemerintahan itu ada fase turbulence ya, dan memang pemilu lalu menunjukkan ada. Nah, kita tanyakan ke Bang Abalin, apa biasanya pertimbangannya Bang Abalin? Tadi terutama nama-nama wamen katanya. Kalau kita lihat kan nama-nama wamennya ini non parpol ya? Ya, jangan lupa bahwa siapapun boleh memberikan masukan, penilaian terhadap kredibilitas siapa-siapa Bapak dan Ibu yang ditunjuk dan dilantik, dipilih oleh Bapak Presiden. Tetapi tentu saja bahwa Presiden memiliki kapasitas yang luar biasa dalam bisa memberikan penilaian terhadap kredibilitas para menteri dan wakil menteri, termasuk diantaranya bapak-bapak dari wakil menteri maupun menteri komunikasi dan informatika. Karena itulah saya ingin mengatakan bahwa ya sebagai user Bapak Presiden tentu bisa mengukur dan menakar, apalagi sahabat saya Pak Budi Ari ini kan adalah Ketua Umum Pro Jokowi yang bukan baru sekali, dua kali berjumpa dengan Bapak Presiden. Sehingga Bapak Presiden sangat paham dan mengerti tentang kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh Pak Budi Ari. Makanya tadi di beberapa wartawan juga saya bilang keliru kalau Anda menyebutkan, ada beberapa pengamat yang menyebutkan bahwa Presiden memilih orang yang tidak memiliki kapasitas yang cukup dalam memimpin Kementerian Kominfo. Saya bilang itu justru tidak saja sesat, tapi banyak menyesatkan publik terhadap penilaian itu. Jadi bagaimana kemudian Bang Abalin Presiden memastikan menteri dan wamen yang sudah dilantik kemarin ini bekerja secara optimal dalam waktu kurang lebih 1 tahunan lagi ya? Ya pasti. Kemarin kan Bapak Presiden juga memberikan pesan setelah pelantikan itu kan kepada beliau-beliau bahwa waktu kita tidak lama, lebih kurang mungkin 1 tahun lebih, paling tidak ada program-program strategis nasional yang berkait dengan kementerian lembaga yang dipimpinnya, diharapkan akan bisa selesai di penghujung akhir masa periode Presiden Joko Widodo. Ya, saya sebenarnya masih punya banyak pertanyaan sekali, tapi sayang sekali waktu kita sudah habis. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol di lain kesempatan. Bang Abalin dan juga Kang Gunggun, terima kasih banyak. Salam sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama Berita Satu Utama.